Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurifki. Di sini saya akan menjelaskan artikel atau di sini saya akan menjelaskan materi daripada artikel mengenai kedudukan usul fikih dalam pengembangan metodologi ekonomi Islam. Yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah mengenai apa sih usul fikih. Uh, Secara bahasa, usul berarti dasar atau pokok hukum, sedangkan fikih berarti pemahaman mendalam terhadap hukum syariah yang bersifat praktis. Artinya bukan hanya sekedar teori. Maka daripada itu, usul fikih adalah ilmu yang membahas bagaimana hukum-hukum Islam digali dari sumber-sumber utamanya, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, tentu saja dalam proses itu perlu melakukan metode-metode tertentu yang dilakukan oleh para mujtahid. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah munculnya usul fikih itu sendiri dimulai pada masa Rasulullah SAW. Hukum usul fikih atau hukum Islam ditetapkan langsung melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, berbagai persoalan baru bermunculan yang tidak disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran atau hadis. Nah, untuk menjawab tantangan ini, para sahabat dan tabi'in melakukan ijtihad, yaitu usaha memahami dan menegakkan hukum secara penalaran. Kemudian ilmu usul fikih disusun secara sistematis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah yang menjadi landasan metodologi bagi pengembangan ilmu fikih yang selanjutnya. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu kegunaan daripada usul fikih itu sendiri. Nah, usul fikih mempunyai banyak kegunaan penting. Yang pertama, usul fikih membimbing para mujtahid dalam menegakkan hukum baru yang tetap sesuai dengan kaidah atau tetap sejalan dengan kaidah yang benar. Kemudian yang kedua yaitu usul fikih menjaga keaslian syariah dengan menghindari penyimpangan atau penyimpangan dalam penggunaan dalil. Kemudian yang ketiga, ilmu ini menjelaskan sumber-sumber hukum Islam yang utama atau primer. Dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah, serta yang sekunder seperti ijma dan qiyas. Kemudian keempat yaitu usul fikih sangat berguna dalam menangani berbagai persoalan kontemporer yang terjadi saat ini, yang tidak terdapat langsung dalam hukum mutlak atau nas. Dan yang kelima yaitu usul fikih digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan dalil dalam proses tarjih, yaitu memilih pendapat hukum yang lebih kuat atau yang lebih tepat. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan dalam usul fikih. Dalam pengkajian usul fikih terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama pendekatan teoritis, di mana kaidah-kaidah hukum disusun secara sistematis terlebih dahulu, kemudian selanjutnya baru diterapkan. Kemudian yang pendekatan kedua adalah pendekatan deduktif, yaitu menyusun kaidah umum berdasarkan praktik hukum yang sudah berkembang. Nah, pada saat ini banyak ulama mencoba menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan kemudian metode yang lebih fleksibel dan sesuai dengan
konteks pada zaman sekarang. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu kedudukan usul fikih dalam ekonomi Islam. Nah, dalam ekonomi Islam, metodologi yang digunakan tidak hanya berdasarkan pada asumsi manusia itu sendiri, seperti pada ekonomi konvensional, tetapi juga didasarkan pada wahyu atau dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah, serta akal atau melalui ijtihad. Di sini usul fikih berperan sebagai alat penting untuk menegakkan hukum-hukum ekonomi Islam. Beberapa prinsip utama yang digunakan dalam metodologi ini adalah kias, menyamakan, yaitu misalnya hukum baru dengan yang lama karena misalnya ada kesamaan sebab. Kemudian ihtisan, yaitu kias biasa jika ada kemaslahatan yang lebih kuat, serta maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam. Adapun contoh dalam penerapan ekonomi Islam, misalnya dalam praktik seperti zakat, investasi dan jual beli, biasanya seringkali muncul persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung. Dalam hal ini hukum yang digunakan, misalnya kias digunakan dalam menerapkan hukum riba emas terhadap transaksi mata uang modern. Kemudian ihtisan dapat digunakan untuk menghindari kerugian kedua belah pihak dalam akad, terutama saat kiasnya mungkin masih di tengah-tengah atau kaku. Sementara itu maslahah diterapkan dalam kebijakan publik seperti zakat produktif yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas atau secara umum. Kemudian solusi alternatif yaitu Islamisasi ekonomi dalam membangun ekonomi Islam. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama, melakukan Islamisasi terhadap ekonomi konvensional, yaitu misalnya mengambil teori-teori ekonomi yang sudah ada lalu menyaringnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian kedua, membangun ekonomi secara mandiri dari dasar-dasar fikih muamalah, yaitu hukum-hukum syariah. Meskipun pendekatan ini lebih sulit dan mungkin lebih menantang, ini dinilai lebih sesuai dengan keaslian syariah karena tidak bergantung pada sistem sekuler. Kemudian kesimpulan daripada materi ini yaitu usul fikih memiliki peran penting dalam membangun metodologi ekonomi Islam yang mampu menjawab tantangan zaman. Usul fikih memberikan dasar hukum yang kuat, fleksibel dan tetap berpegang teguh pada syariah atau ajaran Islam untuk kemudian menghadapi kompleksitas persoalan ekonomi saat ini atau ekonomi modern. Umat Islam perlu memahami serta menerapkan metodologi usul fikih agar hukum yang dihasilkan tetap relevan atau sejalan, sah secara syar'i dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam saat ini. Mungkin itu saja
materi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.